Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Harus tetap sehat ya. Sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Tetapi adik-adik harus siapkan dulu hati. Tidak boleh pegang handphone, tidak boleh main-main sambil hanya nonton aja, nggak boleh ya. Harus rapi menghadap Tuhan. Iya ya. Kak Michael, tahu Yunus nggak? Tahu Kak. Tahu kan? Sekarang kita mau nyanyi ya. Iya, Yunus di perut ikan. Iya, Yunus di perut ikan. Ayo Kak Erlin. Semangatnya adik-adik ya. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Dia dikasihi Tuhan, makanya diselamatkan. Pam pam pam, juang juang, pam pam pam, juang juang. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena dia dikasihi Tuhan, makanya diselamatkan. Pam pam pam, juang juang, pam pam pam, juang juang. Semangat nggak ya kira-kira anak-anak? Semangat dong pastinya. Sekali lagi dong Kak. Yuk Oke. semangat lagi yuk. Yuk, sekali lagi ya. Sekali lagi adik-adik ya. Tangan ya. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia diselamatkan. Pam pam pam, juang juang, pam pam pam, juang juang. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia diselamatkan. Pam pam pam, juang juang, pam pam pam, juang juang. Yeay. Mari adik-adik kita satukan dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami dapat bisa di sini Tuhan, bisa merasakan hadirat-Mu, bisa lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau jaga hati kami Tuhan, agar kami bisa fokus kepadamu. Dan hidup kami bisa seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati dan pikiran adik-adik, dan kita akan menyanyikan lagu Lingkup Piku. Ayo Kak, mengingat. Kau
Mari anak-anak kita satukan hati, kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kiranya pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan, agar firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak. Kenalkan dulu nama kakak Neti. Nah, hari ini kakak Neti mau bawakan firman Tuhan tentang Yunus di perut ikan. Nah, anak-anak, pada saat Tuhan berfirman kepada Yunus, ya, di dalam ayat pertama dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar, dan berserulah terhadap mereka, katakan, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, anak-anak, di kota Niniwe itu semua orang ada di sana itu melakukan kejahatan dan kelakuannya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sedih melihat kelakuan dan ciptaannya itu tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Kemudian Yunus diperintahkan agar Yunus pergi ke kota Niniwe, ya. Tetapi Yunus yang sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, dia mulai coba-coba, ya. Dia mulai mau melenceng dari panggilan Tuhan. Dia melarikan diri yang seharusnya dia ke kota Niniwe, tetapi dia pergi ke lain arah. Dia lari ke lain arah. Nah, dia pergi ke kota Tarsis. Mungkin di kota Tarsis harapan Yunus supaya dia mungkin tidak banyak persoalan, tidak banyak beban, mungkin seperti itu. Nah, singkatnya anak-anak, saat Yunus hendak berangkat, dia naik satu buah kapal yang besar. Nah, ketika dia naik sebuah kapal yang besar, semua itu orang banyak di dalam kapal itu. Nah, Yunus mungkin lelah atau capek, mungkin sepanjang perjalanan dia lalu tidur, ya, di tempat di mana mungkin tempat tidur, entah di belakang. Nah, saat Yunus tertidur, ternyata apa yang terjadi? Nah, awal yang mulanya itu laut tenang, angin sepoi-sepoi, tiba-tiba angin itu bergelora, ya, air itu langsung terombang-ambing. Nah, orang-orang yang ada di dalam kapal itu merasakan, loh, ya kok kapal ini goyang? Wah, kok goyang tambah lama tambah kuat, goyangnya tambah lama tambah kuat. Dia lihat, wah, ternyata airnya gelombangnya besar sekali. Wah, lah, mereka semua takut. Mereka ketakutan. Akhirnya mereka menjerit, minta tolong, semua mereka minta tolong. Nah, mereka memanggil Tuhan masing-masing, tetapi tidak ada perubahan, tidak ada walaupun mereka memanggil Tuhan masing-masing, tetapi air itu semakin hari, semakin lama semakin kencang, bahkan sampai perahunya itu hampir oleng. Nah, lalu nakoda ini lihat, loh, tadi sepertinya ada mungkin ada cirinya, mungkin ya, ada seseorang yang naik kapal, tetapi kok dari tadi sampai sekarang nggak kelihatan. Dicarilah orangnya tersebut. Nah, sampai di tengah-tengah di bagian dalam kapal, ternyata orang itu sedang tidur pulas. Nah, ternyata Yunus sedang tidur pulas. Dia nggak tahu kalau misalnya di luar sana di laut itu sedang bergelora. Nah, anak-anak, langsung kita baca di dalam ayat 5, ya. Awak kapal menjadi takut, masing-masing mereka berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Nah, ternyata Yunus itu tidur di ruang yang paling bawah. Nah, dia nggak berasa kalau itu kapal sedang oleng. Nah, si nakoda itu datang
datang, lalu dia berkata begini, ayat 6, Yunus pasal 1 ayat 6. Datanglah nakoda kepadanya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Nah anak-anak, mereka sudah memanggil Tuhan, mereka semua memanggil Tuhannya masing-masing. Tetapi Tuhannya mereka tidak ada gubrisan, tidak ada, mungkin mendengar tetapi tidak bisa melakukan, mungkin melihat tetapi tidak bisa berbuat sesuatu. Akhirnya nakoda ini percayakan kepada Tuhannya Yunus. Nah, dia katakan di ayat 6, bangunlah, barangkali Allahmu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Kita sambung lagi di ayat 9-nya. Sahutnya kepada mereka, ini sahutnya di sini sahut Yunus. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Nah, Yunus sadar kalau dia takut akan Tuhan, tetapi dia coba-coba ingin melarikan diri, ingin meninggalkan beban yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia mau lari dari Niniwe ke Tarsis. Nah, ayat 11. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Nah, sambung ayat 12, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang kamu. Nah anak-anak, disinilah pada saat badai bergelora, laut hampir menenggelamkan kapalnya, Yunus sadar ya bahwa tadi Tuhan sudah memberikan perintah kepada dia untuk pergi ke Niniwe, tetapi dia melarikan diri ke lain arah, ya, yaitu ke kota Tarsis. Nah akhirnya si Yunus sadar, lalu dia ingin rela dirinya dibuang ke laut. Dia rela mati. Nah bayangkan anak-anak, nggak usah ke laut, kita ya ke empang yang kecil aja atau danau yang kecil saja, kita kalau dilempar nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi Yunus dengan sadar dan menyadari kesalahannya, dia mau meskipun saya mati nggak apa-apa. Ya, meskipun saya mati nggak apa-apa. Ya jangan gara-gara saya memang sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sudah melanggar perintah Tuhan, sudah melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Dia sadar. Akhirnya Yunus dicampakkan ke laut. Nah, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan masih diberikan pengampunan Yunus. Akhirnya apa anak-anak? Ternyata Tuhan kirim ikan yang besar. Ketika Yunus itu dilemparkan oleh, mungkin ada 2 atau 3 orang yang melemparkan tubuh Yunus, langsung ditangkaplah sama mulut ikan. Nah anak-anak, bayangkan mulut ikan, anak-anak, bayangkan mulut ikan. Coba kalau kita sudah masuk ke dalam mulut binatang, tentunya kita kan akan digerus, ya, akan dikunyah oleh binatang itu, ya. Tetapi keajaiban Tuhan terjadi. Tetapi mujizat Tuhan terjadi. Yunus bisa diselamatkan. Dia ada di dalam perut ikan itu sampai 3 hari 3 malam. Kemudian Tuhan memuntahkan kembali Yunus ke daratan. Dan disitulah ya Yunus sadar bahwa dia tidak boleh lari dari panggilannya. Ya, dia tidak boleh tidak taat atau lari dari panggilan Tuhan. Nah, anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, kita pun demikian dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Saat papa, mama atau guru kita memberikan kita perintah, seringkali kita santai, seringkali kita menganggap remeh, nanti aja, atau tidak mengerjakan sama sekali. Artinya perintah itu dilalaikan. Artinya kita mau pilih atau melari ke pekerjaan-pekerjaan yang mungkin mengenakan kita atau membuat kita suka, ya. Nah, kalau anak-anak melakukan hal seperti ini, melarikan diri dari perintah-perintah yang orang tua ajarkan, yang guru-guru perintahkan, nah anak-anak akan mendapatkan hasil yang gagal. Bahkan, ya,
Ya anak-anak, seringkali kita benar-benar kalau sampai Tuhan tidak mengampuni, wah bahaya. Tetapi Yunus bersyukur ya. Yunus bersyukur di saat genting, ya di saat benar-benar genting, Yunus benar-benar sadar sehingga kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan terbuka. Ya, Yunus diselamatkan, dia boleh kembali melakukan perintah Tuhan. Nah, firman Tuhan kakak sampai di sini, anak-anak ada tugas, yaitu tugas hafalannya di dalam Amsal pasal 13 ayat 13. Kakak akan bacakan ya. Amsal 13 ayat 13, demikian firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, firman Tuhan sangat luar biasa. Siapa yang meremehkan firman Tuhan, coba-coba meremehkan, dia akan menerima balasan. Tetapi bagi yang taat, ya Tuhan pun ada belas kasihan kepada setiap anak-anak yang taat. Dan ada tugas lagi anak-anak. Anak nanti mengerjakan pertanyaan-pertanyaan evaluasi ya. Nanti biar nanti kakak catat, anak-anak mengerjakan dan kalian harus dikasih tahu kepada guru-guru sekolah minggu hasil daripada hafalannya dan juga tugas yang ditugaskan hari ini oleh kakak Neti. Sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan akhiri firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat akan perintah-Mu Tuhan, agar kami dapat membahagiakan orang tua, guru, bahkan terlebih Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kakak Neti yang sudah melayani firman Tuhan. Kiranya Engkau bertambah-tambahkan di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita kembali lagi bersama dengan Kak Cahaya dan Kalamria. Hari ini kita akan membuat prakarya yaitu Yunus di perut ikan. Nah, tadi Kak Neti sudah menceritakan atau cerita firman Tuhan tentang Yunus di perut ikan. Nah, hari ini kita mau menggambar bebas. Kita peralatan yang kita gunakan yaitu kertas putih, atau boleh kalau ada adik-adik punya buku gambar di rumah atau kertas HVS atau kertas apapun yang berwarna putih, nanti adik ambil. Terus yang kedua yaitu krayon, nanti adik-adik mau warnai. Yang ketiga pensil, yang keempat penghapus, kalau salah nanti bisa dihapus. Yang kelima yaitu spidol, supaya nanti gambarnya kelihatan. Sekarang kita akan menggambar. Kita pakai pensil dulu supaya nanti tidak salah. Ayo kita gambar Kalamria. Oke. Kalamria langsung pakai spidol besar. Nah, kita sudah gambar pakai pensil. Supaya nanti kelihatan, maka kita harus pakai spidol. Kelihatan nggak? Nanti adik-adik buat kepalanya, buat siripnya. Kita buat Yunus di dalam perut ikannya. Nah, terus kita buat, biasanya ikan ada air untuk bernapas, yaitu keluar air dari sini. Kelihatan ya? Nah, kita lihat punya Kalamria yang lebih kelihatan. Nanti adik-adik setelah selesai menggambar, jangan lupa diwarnai. Terus ditaruh di sini namanya ya. Jangan lupa namanya di sini dan difoto, terus dikirim ke sana. Kita lihat ya punya Kalamria ya.
gambar. Jadi adik-adik nanti buat ikannya, terserah ikannya seperti apa, tapi dia yang bagus ya. Nah, kita lihat punya kamu ya. Ini dia. Ini adik-adik. Iya, adik-adik bisa menggambar ikan sesuai dengan keinginan adik-adik. Yang penting ikan besar, oke? Oke. Selamat mengerjakan. Tetap semangat. Shalom, Tuhan berkati. Dah.